Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir kerana Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insya-Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang syarat sah disebut berjamaah antara imam dan makmum. Ada beberapa perkara yang menjadi syarat sahnya disebut berjamaah dan sahnya mendapatkan pahala jamaah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antaranya makmum wajib berniat mengikuti imam, sedangkan imam hanya sunnah berniat menjadi imam. Jadi kalau makmum tidak berniat menjadi imam, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau makmum tidak berniat mengikuti imam, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena seorang makmum walaupun berdiri di belakang seseorang, maka yang menentukan dia berimam atau tidak adalah niatnya. Bisa saja berdiri di belakang seorang tapi tidak ada rencana mengikutinya, maka imamlah, niatlah yang bisa membedakannya. Maka makmum wajib berniat mengikuti imam. Jadi kalau dalam bahasa niat, wajib meniatkan makmuman. Kalau tidak dapat pahala jamaah. Namun kalau masalah tempat, kapan diniatkan, itu terjadi perbezaan pandangan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, wajib ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Meniatkannya ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Selain mazhab Syafi'i membolehkan sebelum takbiratul ihram, namun tidak boleh terjadi mufassal, iaitu berselang lama antara niat dengan takbiratul ihram. Walaupun begitu, semua mereka menyatakan yang paling baik adalah ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan yang paling baik seperti mazhab Syafi'i yang lakukan, iaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, ini sekadar mengingatkan ulang sekaligus menginformasikan ulang bagi yang tidak sempat hadir di minggu yang lalu. Yang kedua, harus ada keseragaman atau kesamaan antara salat imam dan salat makmum. Maksud kesamaan berbeza menyikapi dari imam-imam mazhab. Kalau menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sedikit-sedikit berbeza. Harus sama antara sifat salat dan jenis salat. Jadi kalau imam salat asar, maka makmum hanya boleh mengikuti dengan niat salat asar. Tidak boleh imam yang sedang salat zuhur kita berniat salat asar, atau sebaliknya. Namun mazhab Hambali membolehkan dalam salat sunnah. Itu maksud kesamaan selain daripada mazhab Syafi'i.
Dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang maksud dengan sama iaitu bukan sama jenis salatnya, tapi sama gerakannya, fi'aliyahnya. Kalau salatnya sama-sama ada rukuk, sama-sama ada sujud, ada i'tidal, ada duduk tasyahud, maka berbeda niat tidak mengapa. Makmum berniat salat wajib, imamnya sedang salat sunnah, dibolehkan. Yang penting gerakannya sama, gerakan salatnya sama. Yang tidak boleh mengikuti imam yang salat jenazah karena tidak ada sujud, tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal. Jadi enggak boleh kita salat zuhur di belakang imam yang salat jenazah. Juga tidak boleh mengikuti dengan beda niat di belakang orang yang salat kusuf atau salat gerhana, karena salat gerhana ada 2 kali rukuk dalam satu rakaat. Itu yang tidak boleh. Jadi mazhab Syafi'i paling ringan dalam urusan ini. Asal sama gerakannya kajut, dia ikut. Makanya kan kita sering orang yang salat sunnah kita ikuti dari belakang, dia salat ba'diyah, kita baru datang untuk salat zuhur, lalu kita memakmumkan diri kepadanya, dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Yang penting sama gerakannya, ya. Baik, kita lanjut tadi untuk mengingatkan ulang pelajaran kita sebelumnya. Yang ketiga baru disebut berjamaah, iaitu alla yataqaddam al-ma'mum ala imamihi bi'uqbih muakhir qadamihi. Tidak boleh seorang makmum berdiri lebih maju. Tidak boleh seorang makmum berdiri lebih maju daripada imamnya. Batasannya adalah uqbud, tumit. Baru disebut berjamaah kalau makmum lebih mundur atau safnya di belakang imam dan ukurannya adalah tumit, uqbud. Kalau itu terjadi tidak mendapatkan pahala jamaah kalau sempat makmum lebih maju daripada imamnya. Fa in sawahu aw jaza wa kuriha. Kalau seandainya sama tumit imam dengan tumit makmum sama, jadi bukan lebih maju tapi sama. Ini posisinya tentu kalau keadaan salat berdua. Kalau salat berjamaah sudah pasti makmum di belakang imam. Kalau salatnya lebih daripada lebih daripada 2 orang. Ini ceritanya kalau salat berdua, 1 imam, 1 makmum. Lalu makmum berdiri sejajar tumitnya dengan tumit imam. Nah, ini yang model begini masih boleh, masih sah, tetapi makruh. Masih sah tetapi makruh. Artinya salatnya tidak disukai. Dan itu berefek pada pengurangan nilai salat. Yang gaji selayaknya dapat 27 juta, gara-gara tumit sejajar dengan imam, jatuh gajinya dipotong jadi 7 juta. Menang-menanglah cerita haji, karena tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Nabi. Walaupun boleh sejajar, boleh, tetapi makruh. Wa yundabu takhallufu anhu qalilan. Yang disunnahkan adalah berbeda dengan imam. Wa in taqaddama alaihi lam tasih salatuhu. Tapi seandainya makmum
tumitnya lebih maju daripada imam, langsung tidak sah salat jamaahnya. Tidak dapat pahala jamaah dan tidak dihitung jamaah. Kalau tumit makmum lebih maju daripada tumit imam. Wa hadza syartun 'inda al-jumhur. Begitulah syarat menurut jumhur ulama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Seseorang ditunjuk menjadi imam untuk diikuti. Maksud diikuti bukan disejajarkan, tapi dijadikan sebagai imam dan kita berada pada posisi mengikuti. Jadi kita ini jadi orang yang mengikut imam, bukan bersama imam, bukan mensejajarkan diri dengan imam. Kemudian wal ibrah fi zalika at-taqaddum bil 'uqub. Yang menjadi patokan berdirinya makmum dan imam adalah uqbun, iaitu tumin. Fa in taqaddama asabi' al-muqtadi likibri qadamihi ala qadamil imam ma lam yataqaddam aksarul qadam sahat salatuhu. Jadi tumit yang jadi patokan. Kalau seandainya ujung jari kaki, ujung jari kaki seorang makmum lebih maju daripada imam karena kakinya panjang, tumitnya sudah di belakang imam, tapi kaki makmum lebih panjang daripada imam. Jadi ukuran kaki ni ceritanya ni, imam pakai sandal nomor 29, di makmum nomor 45. Tumit makmum sudah berada di belakang imam, ujung kaki makmum melebihi imam, sampai imam pun bingungnya, so badu apa bergentut. Imam sampai berfikir di sampingnya gentut, gendro bahasa Acehnya. Jadi apakah itu menyebabkan masalah? Tidak bermasalah. Malam yataqaddam, selama tumit tetap di belakang, maka sahat salatuh, tetap sah salatnya dan sah jamaahnya. Jadi makanya yang harus dijaga tumit kalau salat berdua, salat berdua. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan kapanpun dimanapun tetap disuruh sejajar, yang tidak boleh maju. Saf perempuan, baik salat berdua atau salat bertiga, tetap imamnya sejajar dengan makmum. Imam seorang perempuan, kalau dia mengimami perempuan yang lain, tetap sejajar dengan makmum. Jadi berdiri di saf pertama, imam berdiri di saf pertama, sejajar dengan makmum yang lain. Oh, mau maju sedikit, bagus, tapi itu pun hanya sekedar saran. Artinya perempuan itu imam sejajar dengan makmumnya, karena perempuan tidak diciptakan sebagai pemimpin bagi sesama perempuan. Kodrat laki-laki menjadi seorang pemimpin, kodratnya laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Makanya pemimpin itu harus berdiri di depan, tegas, kemudian membimbing. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu semua patronnya adalah solat. Patronnya adalah solat. Baik. Satu-satunya tempat yang kita boleh berada di depan imam, satu-satunya tempat yang kita boleh berada di depan imam dan sah jamaahnya, iaitu orang-orang yang salat haulal Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Itu pun karena posisi bulat, bundar, sehingga otomatis makmum pasti berhadapan dengan imam karena posisinya melingkar begitu.
Itu tidak mengapa, seluruhnya sepakat bahawa solatnya sah walaupun dia berada posisi di depan imam. Baik, jadi itu syarat yang ketiga. Jangan sampai kita lebih maju daripada imam kalau solat berdua. Jadi ukuran saf pun begitu, Pak. Ukuran saf itu tumit. Ukuran saf itu tumit, bukan ujung jari kaki. Ketika disuruh atur saf, rapikan saf, rapat, rapi. Nah, rapi itu lihat ke tumit, bukan lihat ke ujung kaki. Nanti ada orang yang kadang-kadang tak faham, disuruh mundurnya kawannya yang samping untuk menyamakan ujung jari kaki. Akhirnya safnya tak lurus dari belakang, karena ada yang maju mundur. Kita kan kaki macam-macam, Pak. Model ukuran juga macam-macam. Apalagi kalau kena cemekam, itu bertambah besar. Jadi oleh kerana itu, jaga tumit untuk meluruskan saf. Yang keempat, syarat yang keempat, baru disebut mendapatkan pahala jamaah antara imam dan makmum, iaitu ittihad makan salatil imam wal muqtadi bi ru'yatin aw sima' walau bi muballigh. Harus makmum dan imam harus ada kesamaan tempat. Kesamaan tempat artinya berada di satu tempat. Dan imam dan makmum mengetahui gerakan imam, walaupun dengan melihat atau mendengar dari muballigh. Di sini muballigh yang dimaksud orang yang bersuara kedua. Jadi kalau masa Nabi, kalau terlalu banyak dan terlalu ramai jamaah, itu salah seorang sahabat bersuara kedua takbir setelah takbirnya Nabi, dan suaranya lebih keras untuk memberitahu orang-orang di belakang. Makanya kan terdengar dua kali Allahu Akbar, terdengar sekali lagi Allahu Akbar. Itu muballigh namanya. Hari ini di Indonesia muballigh ulun ceramah. Dalam salat yang dimaksud muballigh yang bersuara kedua, bertakbir kedua. Nah, itu didengarkan oleh orang yang belakang, menjadi bahagian daripada disebut kesamaan tempat. Ada sedikit perbezaan pandangan dalam menyikapi sebatas mana tempat yang disebut masih berjamaah, seluas mana tempat yang disebut masih berjamaah. Jumhur ulama menetapkan tetap berada di satu tempat. Hanya mazhab Malik yang mengatakan tidak mesti, la yushtarat hadzal syarat, tidak disyaratkan syarat ini. Fa ikhtilafu makanil imam wal ma'mum la yamna' sihatal iqtida. Hanya mazhab Malik yang mengatakan enggak mesti harus satu tempat. Artinya berjauhan, berbeza tempat, baik terpisahkan oleh sungai, jalan, dinding, itu tetap disebut berjamaah selama imam masih bisa didengarkan oleh makmum. Jadi kalau dalam mazhab Malik, suara mic speaker terdengar sejauh manapun, maka sahnya salat berjamaah dari orang yang mengikutinya, walaupun tidak berada di satu tempat bersama imam. Hanya mazhab Malik yang mengatakan itu. Bapa salat di jalan Tengku Digli, terdengar rupanya takbir imam dari musalla ni, lalu kita dari sana rentang sajadah mengikuti ke sini. Hanya mazhab Malik yang mengatakan sah. Hanya mazhab Malik yang mengatakan sah.
kecuali salat Jumaat, kata mazhab Malik. Hanya salat Jumaat dalam pandangan mazhab Malik yang harus berada di satu tempat, yang lain tidak. Makanya jangan heran orang-orang yang bermazhab Malik, nanti Imam Hanafi mengatakan tidak sah kalau terlalu jauh. Mazhab Syafi'i nanti punya prinsip yang berbeda, pandangan yang berbeda. Maka jangan heran Bapak Ibu, ketika kita haji, umrah, orang-orang selain bermazhab Syafi'i itu kadang-kadang salat di bawah hotel, tidak menuju ke Masjidil Haram. Turun dari hotel, dia lentang terus sajadah. Tapi terdengar gerakan suara imam dari takbirnya terdengar. Bagi mereka sah, tidak sah bagi kita. Nanti lagi kita kabarkan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, wa amma Syafi'iyah faqalu, mazhab Syafi'i berpandangan yushtaratu li sihhatil qudwah ay ya'lama al-muqtadi bi intiqalat imamihi bi ay yarahu aw yara ba'd as-saf aw yasma' walau min muballigh wa in lam yakun musalliyan. Nah, ini patron pertama dulu. Disyaratkan untuk sahnya berjamaah, iaitu makmum harus mengetahui gerakan imam, walaupun gerakan itu tidak dilihat tapi didengarkan, atau melihat gerakan orang yang saf di belakangnya. Kita enggak lihat gerakan imam langsung, tapi kita melihat gerakan orang yang mengikuti imam. Jadi terus bersambung-sambung saf sampai saf ke belakang. Kita enggak dengar suara imam, tapi kita tahu gerakan melalui saf depan kita. Itu disebut berjamaah, ataupun dia mengikuti, dia mendengarkan takbir dari imam, kode dari imam, walaupun didengarkan melalui muballigh tadi disebutkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa in lam yakun musalliyan, walaupun muballigh itu tidak termasuk orang yang salat. Bapak pernah lihat kelompok Syiah salat jamaah? Tu orang Syiah ini salat jamaah, nanti ada satu orang di samping dia enggak salat, dia berdiri, tugas dia pegang mic, pegang mic, lalu kemudian imamnya takbir Allahu Akbar, nanti dia bersuara dengan mic Allahu Akbar. Dia yang memberitahu, dia enggak salat. Dalam mazhab Syafi'i bukan setuju dengan amalan Syiah, tapi mengatakan seandainya muballigh itu tidak termasuk orang bahagian orang yang salat, bukan makmum, tidak mengapa. Yang penting muballigh itu memberitahu gerakan imam. Jadi kita suruh seseorang menjadi muballigh, dibolehkan. Nah, kemudian masalah kesamaan tempat, apakah harus satu tempat atau bagaimana? Mazhab Syafi'i membagi dua jenis. Yang pertama, fa in kana al-imam wal ma'mum mujtami'ina fi masjid. Model pertama, kalau imam dan makmum berkumpul di dalam masjid, sahal iqtida', maka sudah sah disebut berjamaah. Wa in ba'udat al-masafah bainahuma fihi aksar min 300 zira'. Disebut berjamaah dan sah walaupun masjid itu luas sekali sehingga kita terlalu jauh dari imam. Terlalu jauh dari imam, bahkan melebihi dari 300 zira'. 300 zira'. 300 zira', satu zira', ini zira' apa? Dari siku ke ujung jari ini sebut zira'. Berarti kalau satu zira' itu sekitar 50 cm. Ini zira' orang Indonesia, zira' Arab lebih besar lagi, 50 cm. Berarti 300 zira' sertuh 50 meter. Jadi maksudnya mazhab Syafi'i mengatakan walaupun engkau terpisah dari imam melebihi 150 meter tidak mengapa selama berada di dalam satu masjid.
masjidnya luas sekali. Contoh Masjidil Haram, kita bahkan tidak tahu di mana imam. Masjid Nabawi pun luas sekali, kita berdiri di belakang, kita tidak tahu di mana posisi imam. Sudah lebih daripada 150 meter. Selama masih area di dalam area masjid, maka sejauh apapun tetap disebut berjamaah. Jadi yang dimaksud dengan masjid yang memakai ukuran ini, mana ukurannya atau batasannya? Masjid itu bang, selama yang digunakan dan disepakati untuk salat, itu masuk area masjid. Contoh Masjid Nabawi, itu kan orang salat sampai tumpah keluar kan, karena penuh sekali, tumpah keluar. Itu kan lantai, di luar itu kan cuma lantai saja, muid. Tapi lantai itu dibuat memang dimaksudkan juga untuk bahagian tempat salat, maka lantai itu pun disebut masjid. Lantai itu disebut masjid, tempat salat. Itu ukuran yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i. Maka keluar dari pintu pagar itu tidak dimaksud lagi sebagai area masjid. Jadi kuncinya begini, selama dalam masjid, sejauh apapun tetap disebut berjamaah. Walaupun 1000 meter, tapi itu masuk area masjid, tetap sah berjamaahnya. Aw halat bainahuma abniyatun kabirin wa suthin wa manarah aw aghlaqal ba asna as-salah. Walaupun dia dihalangi oleh beberapa bangunan, contohnya terhalang oleh sumur, oleh plafon, oleh menara. Pokoknya di antara jarak kita dengan masjid tu ada bangunan, tiang, macam-macam lah. Selama masih dihitung area masjid, tetap sah. Tetap sah. Walaupun terhalang aghlaqal bab asna as-salah, walaupun terhalang dengan dikuncinya pintu, ditutupnya pintu ketika salat. Bapak pernah lihat orang yang salat di satu masjid, kadang-kadang salat Jumaat, itu dibuka pintu. Jadi ini ada masjid besar Mupasang Asih ni begini, Pak. Jadi ketika salat Jumaat, kadang-kadang ada yang memaksa dan berteriak, "Kau buka pintu." Suruh bukanya pintu. Jadi pintu dibuka dengan anggapan kalau enggak buka pintu enggak sah, karena terpisah antara orang dalam dengan orang luar. Nah, benarkah anggapan itu? Kan itu pertanyaannya. Karena ada orang yang mengatakan buka, hana buka, hana sah sembahyang, hana sah Jumaat, kata dia. Akhirnya buka, pintu dibuka. Nah, bagaimana pandangan ini? Falau shalla syakhsun fi akhir al-masjid, fi akhir al-masjid wal imam fi awwalihi, fi akhir al-masjid wal imam fi awwalihi, sahal iqtida' bi syarti imkanil murur bi an la yujad bainahuma ha'il yamna' wusulul ma'mum ila al-imam ka babin musammar qabla ad-dukhul fi shalah. Begitu, Pak. Sudah faham kan, Pak? Oh, belum. Sudah. Jadi maksudnya, kalau orang salat dalam area satu masjid, satu imam berdiri di awal, makmum berdiri di akhir, walaupun ada penghalang, macam-macam penghalang, termasuk pintu, sah al-iqtida', tetap sah salatnya dengan syarat, iaitu si makmum seandainya dia ingin pergi ke tempat imam, tidak ada yang menghalanginya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang membuat dia terhalang menuju ke imam. Kita dalam solat kan enggak boleh pergi menuju ke imam, kan enggak boleh jalan. Ini bayangannya dalam mazhab Syafi'i. Seandainya seorang makmum ingin menuju ke tempat imam ketika solat, tidak ada sesuatu yang membuat dia terhalang, terkunci untuk mencapai imam, maka tetap sah solatnya. Seperti babin musammar, iaitu pintu yang tertutup dengan paku.
Pintu yang tertutup dengan paku qabla dukhul fi shalah, sebelum masuk ke dalam solat. Ini maksudnya begini. Ni kalau pintu ni solat Jumaat misal, ni pintu ni enggak bisa dibuka, ditutup dengan paku, Pak. Semua pintu tutup dengan paku sebelum dilaksanakan solat. Sehingga makmum yang di luar kalau mau pergi mencapai ke imam terhalang oleh pintu itu, enggak bisa buka. Di situ baru dianggap tidak sah. Terhalang dia menuju ke imam. Tapi kalau tidak terhalang, walaupun pintunya terkunci, walaupun pintunya tertutup begitu saja, enggak dipaku, enggak digembok, enggak apa-apa, enggak mesti buka pintu. Kiasannya ketika kita mau datang, bisa kita buka pintu itu, maka sah salatnya makmum. Jadi hana mecih tak buka pintu. Makanya asyik hari Jumaat enggak dingin-dingin gara-gara dibuka pintu. Karena ada anggapan wajib buka pintu. Yang enggak boleh pintu itu terkunci mati, sehingga makmum di luar enggak bisa menuju ke imam seandainya dibolehkan menuju ke imam. Makanya disebut di sini kababin musammar, ya, mismar itu paku, musammar yang dipaku. Selama masih terbuka, selama masih bisa dibuka, walaupun pintu tertutup saat solat tapi bisa dibuka, ya, maka sah solat makmum yang berada di luar tempat berdirinya imam. Begitu. Itu posisi pertama, yaitu posisi antara imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid. Sejauh dan seluas apapun masjid, tetap sah salatnya, tetap sah salatnya. Ya. Begitu juga wa ba'da sutuhil masjid wa rahbatihi wa nahwihima fi hukmil masjid. Area di luar masjid yang dimaksud kalau penuh boleh solat di situ, maka itu pun sah untuk didirikan menjadi tempat solat. Kita punya halaman bawah misalnya, Pak. Tapi kita niatkan, ni sepakat ni masyarakat setempat niatkan yang penuh-penuh, dia tak sambung miuk misalnya. Dibolehkan. Jadi area itu dibolehkan. Kemudian sutuh itu lantai 2. Sahkah orang yang salat di lantai 2? Sah. Yang penting jangan berdiri di depan imam. Ni tempat imam. Kita area salat lantai 2-nya dari sini mulainya, sah pertamanya. Ya, sah. Selama tidak ada penghalang dia menuju ke imam. Artinya kan ada tangga. Kalau enggak ada tangga, kayak mana mau dia naik ke atas? Berarti ada tangga menuju ke bawah. Dan dia tidak berada depan imam. Yang enggak sah di sini imam, sah pertama di atas sebelah sana, Pak. Itu yang tidak sah. Sudah melebihi posisi imam yang di bawah. Jadi ini kalau posisi di dalam masjid. Yang kedua, bagaimana kalau posisinya di luar masjid? Amma in kana al-imam wal ma'mum fi ghairi masjid kas-sahra. Bagaimana kalau kita salat dengan imam posisi di luar masjid, seperti sahra, seperti salat di tengah padang pasir atau di lapangan, salat di tempat yang bukan masjid. Fatasihhu salat bi syartin an la yakuna bainahuma wa baina kulli saffain akthar min salati 100 zira' takriban. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i, ya, dituliskan bahawa kalau salatnya di luar masjid, salatnya baru dianggap berjamaah selama antara dia, ya, dan imam tidak terpisah mencapai 300 zira'. Ya. Dia dan imam tidak terpisah melebihi 300 zira', yaitu 150 meter. Ya. Dan juga tidak ada wa alla yakuna bainahuma jidar aw bab mughallaq aw mardud aw syubbab. Jadi kalau di luar masjid, karena tidak diniatkan tempat itu khusus untuk masjid, pertama tadi syaratnya jangan melebihi 150 meter. Juga tidak ada penghalang di antara imam dan dia, ya, baik
pintu yang tertutup ataupun jendela ataupun apapun bangunan. Nah, itu kalau berada posisi di luar masjid. Lalu bagaimana seandainya walau kana al-imam fil masjid wal ma'mum kharijahu? Bagaimana kalau imamnya yang di masjid sedangkan makmum sudah di luar masjid? Ini sudah habis area masjid. Sudah sampai ke lantai bawah pak kita solatnya kat pintu pagar. Kiban hukum orang yang sembahyang di luar pagar. Imam dalam masjid. Kita sudah lagi bukan di area masjid. Lantai di bawah itu masih area masjid. Kalau masih diniatkan sigaga kalau enggak ada tempat solat di bawah boleh solat misalkan, berarti itu disebut area masjid. Sekarang sudah di luar pagar. Sedangkan imam dalam masjid. Berarti makmumnya sudah berada di luar masjid. Ini kan sudah bertemu dua masalah. Kalau tadi pertama masalah bersama-sama dalam masjid, itu enggak ada masalah sejauh manapun selama masih dalam area masjid enggak ada masalah. Yang kedua tadi berada di padang sahara atau di padang pasir, lapangan luas. Itu antara kita dan makmum jangan sampai melebihi 150 meter. Itu. Kemudian bagaimana kalau posisinya imam dalam masjid, kita di luar masjid? Fasalasu mi'ati zira' mahsubatun min akhiril masjid. Berarti di situ menurut mazhab Syafi'i dihitung masih sah salat orang yang di luar pagar masjid, masih sah mengikuti imam, iaitu jaraknya 150 meter dari pintu pagar masjid dihitung ke belakang. Itu masih sah salatnya mengikuti imam yang di dalam masjid. Makanya tadi kan di awal kita bilang, kita yang mazhab Syafi'i itu enggak boleh waktu umrah turun dari hotel tiap pedang sajadah di ke hotel. Sedangkan kita jaraknya dengan Masjidil Haram 500 meter. Tapi sah dalam pandangan mazhab yang lain, terutama mazhab Malik tadi yang tidak memberi jarak. Kita mazhab Syafi'i enggak boleh, maknanya harus menuju ke sana, paling usahakan sedekat mungkin, paling kurang di luar pintu pagar. Tapi memang alhamdulillahnya kita lihat fenomena di sana, kalau orang Indonesia rata-rata enggak berani solat di depan hotel, rata-rata menuju ke sana. Yang biasa kita lihat itu pandangan orang-orang bermazhab Malik dan Hanafi. Bapak coba lihat India, Pakistan, orang-orang Rusia, masjid di sana, dia turun dari hotel, di bawah hotel langsung lentang sajadah. Padahal di depannya enggak ada saf pun kadang-kadang. Enggak ikut ke dia. Tapi sebenarnya walaupun itu boleh, tetapi tetap kalau ditanya mana yang lebih afdal, pandangan yang mengatakan lebih dekat ke imam sana, terutama dalam pandangan Syafi'i ditegaskan begitu, itu tentu lebih baik. Jadi mengurangi kemungkinan untuk terjadi masalah. Itu lebih baik. Makanya orang kita alhamdulillah walaupun naik-naik tuha, pergi umrah tetap dia usahakan menuju ke sana. Jadi lebih dekat, lebih disiplin, dan lebih pasti mendapatkan kemungkinan dihitung berjamaah. Jadi kalau berbeda antara imam dan makmum posisinya, orang yang berada di luar masjid dihitung ke belakang 150 meter atau 300 zira' masih sah melakukannya. Itu pun dengan syarat tahu gerakan imam, bisa lihat saf di depan, kemudian bisa mendengar atau bisa mendengar. Satu masalah lagi Pak, sedikit lagi. Wa in kana al-imam wal ma'mum fi bina'ain ka ghurafil madaris awil imaratain. Nah, bagaimana salat berjamaah di antara dua bangunan? Contoh bangunan sekolah atau bangunan al-imarah, dua apartemen. Sering lihat Pak bangunan pesantren kadang-kadang kan dipegat letter U misal, letter U yang sebelah sini bersambung ke sana, letter U misal. Jadi ada dua tingkat. Bolehkah imam berdiri di bangunan ini sedangkan makmumnya berdiri di bangunan sana? Dia kan sudah terpisah dengan halaman di letter U itu. Nah,
Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Seandainya orang salat di antara dua bangunan, sahal iqtida, sahlah salatnya. Fa in kana al-bina' al-ma'mum, fa in kana bina'il ma'mum yaminan wa shimalan, iaitu ketika makmum salat dan bangunannya berada di antara kanan dan kiri, atau terpisah bangunan, sah salatnya, namun dengan syarat wajaba ittisal saffin min ahadil bina'in bil akhar. Yang menjadi syarat, bangunan itu harus bersambung. Bangunan itu, dua bangunan itu harus ada sambungan. Maka kalau letter U tadi sah karena masih ada jalan antara imam dan makmum, masih ada jalan bersambung langsung. Nah, itu yang model begitu sah salat berjamaahnya walaupun terpisah antara dua bangunan. Dan juga jarak tadi ditentukan bisyartin alla yakuna baina saffain aksar min salasi mi'ati zira'. Juga ditentukan jarak yang tadi, yaitu paling jauh 150 meter atau 300 zira'. Jadi kalau begitu kesimpulannya bahwa orang yang salat dalam dua bangunan yang berbeda, maka sahlah orang yang salat di belakang, sah orang yang salat di bangunan samping, walaupun terhalang oleh jendela dan tidak terpisah lebih daripada 100 meter, yaitu ditambah harus ada penyambung antara bangunan itu. Jadi kalau bangunannya terpisah, itu tidak sah. Di depan kantor pajak, di belakang kantor bank apa misalnya, orang bank ini mengikuti salatnya orang pajak, enggak ada penyambung antara dua bangunan itu, tidak sah, tidak dibolehkan. Baik, kira-kira begitu yang perlu kita pahami tentang seputar maksud bersamaan tempat atau kesamaan tempat antara imam dan makmum. Baik, ada waktu sedikit. Ya, silakan Bapak. Antara makmum tidak punya pintu yang menghadap. Kalau kita lagi Pak sama guru. Jadi pada saat jemaah yang pulangnya pada saat Jumat pertama berada pendapat dari Abu Musafa yang katanya saya di pada masjid, dia dari masjid, dari jenazah dirubah ke masjid, kembali di Abu karena beliau wakaf program awal kan untuk jenazah, jadi kemudian dialihkan ke masjid. Jadi yang pendapat dari Abu Gading jilid dan mengenai studio benar di Al-Mawrudnya pendapat dari Abu nanti Abah itu karena badannya belum nasi. Jadi pada saat nasi, pada saat berjamaah ke Jumat, Abah dibuka pintu yang samping dan bawah. Adanya dari penghadang antara lantai pertama dan lantai keduanya, pada saat Abu Gadingnya memang harus hantar bio jebol supaya tidak terpisah antara jemaah. Jadi bagi bapak, kalau pintunya terbuka dia terbuka atau sama saja, bagaimana? Baik. Yang pertama tadi cerita tentang perubahan dari menasah menuju ke masjidnya, ada masalah. Karena syarat untuk menjadi masjid, tanah itu sudah diwakafkan, bangunannya sudah diwakafkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang namanya masjid, tanahnya sudah diwakafkan, bangunannya sudah diwakafkan dan berbentuk bangunan, itu baru disebut masjid. Lalu hidup salat 5 waktu di dalamnya, itu sudah masuk kategori masjid. Cuma nanti berbeda, kalau yang mendirikan Jumat disebut Al-Masjidul Jami'.
Jadi itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, membuka pintu itu lebih baik, tapi tidaklah menjadi syarat. Kan disebutkan tadi, tidaklah menjadi syarat seakan-akan wajib buka pintu. Selama pintu itu tidak musammar, tidak terkunci, yang baik kunci. Kiasannya tadi si makmum kena ejak bab imam hantaruk. Itu kiasannya. Seandainya dia mau ke imam, enggak sampai karena terhalang dengan pintu yang terkunci. Yang hanja kunci. Tidak buka, tidak masalah. Oh, kena buka, ya tidak masalah juga. Namun ketika masjid sudah mulai berasi, tidak membuka itu tidaklah menjadi sebab penghalang sahnya solat. Jadi menyogolom nasi giyu buka, ya enggak ada masalah apa-apa kan. Sekarang masjid kalau berasi buka pintu enggak bisa dingin. Tutup pintu tidak masalah selama tidak dikunci atau digembok atau dipaku. Oh, you buka dan tidak mengganggu jamaah, dibuka, enggak ada masalah. Misal pintu bisa lipat, buka. Jamaah malah bisa mendengar khutbah dengan lebih baik yang di luar. Maka itu pun lebih baik. Jadi bukan bermakna wajib, tetapi kalau bisa dibuka ya lebih bagus dengan alasan-alasan tertentu. Kadang-kadang masjid, orang kalau salat Jumaat di luar, kalau ditutup pintu semuanya, apalagi mic cuma di dalam, yang di luar enggak dengar apa-apa. Jadi kakak terbiar-biar, cuma dia lihat imam begini-begini saja, imam begini-begini saja. Dia cuma lihat gerakan tangan imam. Jadi enggak tahu apa-apa. Itu pun tidak sesuai target Jumaat. Jadi itu bukan wajib selama tidak terkunci mati. Nah, kemudian plafon, apakah perlu dibobok? Kalau bisa dibobok nampak pandangan ke bawah, itu lebih bagus. Tapi pada intinya, asal ada penghubung antara atas dan bawah, tanpa dibobok pun sah. Namun menyo dibobok bisa dilihat, karena kan perlu melihat dan perlu mendengar lebih jelas. Makanya kan rata-rata kadang-kadang nyo bak lantai 2 itu kan kadang-kadang ini terbuka, memang rata-rata terbuka supaya mengetahui gerakan imam. Dibolehkan, itu malah lebih bagus daripada tertutup seluruhnya sehingga orang yang di atas tidak bisa membaca gerakan imam. Tapi pada sebenarnya asal ada penghubung sudah sah dan dia bisa dengar gerakan. Cuma kadang-kadang kalau enggak nampak sama sekali, saf yang pertama di atas enggak nampak ke bawah sama sekali, kadang-kadang si gagal kena masjid. Kadang-kadang imam itu sujudnya sujud tilawah. Allahu Akbar, imam sujud tilawah. Dia tu menghambur dia sujud sebenarnya. Imam bangun di atas enggak tahu apa-apa. Itu juga bermasalah. Maka bagus pandangan Abu Gedanyonya enggak, you bobok supaya lebih sempurna. Tapi bukan bermakna wajib begitu. Artinya sudah sah selama ada penghubung. Yang enggak boleh satu orang naik dengan tali, sosok water dengan talo, hana jalan penghubungnya hana sah. Baik, kira-kira begitu ya Bapak. Ada lain? Ya, Pak Khairil. Ada masjid di Medan Pak, kebetulan depan rumah, masjidnya sampai 3 tingkat. Pada hari Jumat, itu di lantai bawah sudah penuh. Jadi sebagian naik ke atas, lantai 2. Lantai 2 hanya separuh. Kemudian datang lagi jemaah. Dia enggak mengikuti yang lantai 2 itu penuh dulu, naik lagi ke atas. Dengan alasan supaya dia dapat saf pertama. Apakah dibolehkan seperti itu? Baik. Ada masjid yang punya beberapa lantai kadang-kadang, atau 3 lantai lah. Lalu ada orang yang tidak solat, sudah penuh di bawah, naik ke lantai 2. Lantai 2 belum penuh, dia sudah isi lantai 3 supaya mendapatkan saf yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, masalah saf itu bukan masalah wajib dalam solat. Masalah merebut saf pertama, saf kedua, itu bukan masalah wajib yang menyebabkan sah tidak sahnya berjamaah. Artinya saf yang tidak beraturan, arti tidak beraturan, ini belum penuh, sudah sambung keluar, ini sambung ke atas. Kalau ditanya sahkah salatnya, tetap sah. Cuma apa kurangnya? Dia
kehilangan fadilah. Kehilangan fadilah kesempurnaan salat berjamaah. Ini jangan kita bayangkan yang naik ke lantai 3 dulu. Ini lantai 2 belum penuh. Lalu kita atur saf lagi di belakang. Terpisah antara beberapa saf, terpisah. Di situ ada saf yang baru di belakang. Sahkah orang salat tersebut? Sah. Cuma tidak dapat fadilah berjamaah. Artinya dia salat jamaahnya sah, gara-gara saf yang hancur-hancuran begitu, gadah pahala. Yang jamaahnya tetap sah. Makanya saf yang terputus-putus saja Nabi atur habis. Apalagi sampai yang saf yang kedua belum masuk, yang ketiga sudah masuk. Dapatkah dia pahala saf pertama yang di lantai 3? Tetap tidak dapat. Seharusnya dia penuhi dulu yang kedua. Jadi ini menghilangkan kesempurnaan jamaah, bukan menyebabkan tidak sah. Jangankan contoh itu, ini saf dah penuh, antara kanan dan kiri penuh. Apa hukumnya orang yang berdiri di belakang sendiri? Tidak ada temannya malah. Kalau tadi yang naik lantai 3 ada temannya, kan? Ini malah tidak ada temannya. Mazhab Syafi'i menegaskan, diikuti oleh mazhab Hambali, menyebutkan bahawa salat orang yang sendiri di belakang saf, sendiri ikut saf. Kadang-kadang ada yang masih ada kosong kanan kiri, tapi dia sendiri di belakang saf. Oh maaf, bukan dengan mazhab Hambali. Satu-satunya mazhab Hambali yang mengatakan tidak sah. Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan salat itu sah. Salatnya sah tetapi makruh. Orang yang berdiri sendiri, padahal masih ada kosong kanan kiri, sendiri dia di belakang, salatnya sah tetapi makruh. Maksud makruh berarti bisa mengurangi kualitas pahala salat berjamaah. Apa alasannya? Dulu pernah terjadi di masa Nabi, iaitu Abu Bakrah buka pintu kerana Nabi sedang rukuk, dia berusaha merebut rakaat, lalu dia rukuk di depan pintu. Setelah dia rukuk, dia jalan sedikit-sedikit menuju ke saf. Dalam rukuknya ejak bacut-bacut. Jadi dia tidak ingin kehilangan rukuk itu. Dari pintu dia rukuk. Setelah selesai solat, diberitahu kepada Nabi. Nabi panggil Abu Bakrah. Apa kata Nabi kepada Rasulullah, kepada Abu Bakrah? Zadakallahu hirsan. Wahai Abu Bakrah, semoga bertambah semangatmu ibadah. Itu bahasa Nabi pertama. Semoga bertambah semangat engkau ibadah. Tetapi wala ta'ud, baik kau ulang li dua ge apa? Lihat bagaimana bijaksananya Nabi bak nasihat. Hana ge caci kau. Hana ge pegang hai apa bangai apa kadang likut tidur enggak ada. Bahasa itu tidak ada pada Nabi. Malah Nabi mengatakan semoga engkau bertambah semangatmu. Maksudnya dia semangat sekali untuk dapat rakaat. Tapi dia sendiri di belakang langsung rukuk jauh dari saf, lalu baru jalan sedikit-sedikit menuju ke saf yang bersambung. Itu pun sah salatnya. Itu pun sah salat. Tapi la ta'ud, jangan ulang, menunjukkan makruh. Bukan haram. Kalau haram Nabi langsung mengatakan salatmu ulang. Pasti itu Nabi. Nabi enggak boleh mengatakan basa-basi aja, menyo dapur nogok kan basa-basi supaya baik tepeh go baiknya kan. Nabi enggak boleh tepeh ke tepeh, ni syariat. Nabi pasti suruh ulang. Makanya yang perkara begitu tadi Pak, itu yang langsung berpisah-pisah dari saf awal naik ke atas cari, itu malah enggak dapat fadilah saf pertama. Enggak dapat. Jadi dia bisa mengurangi nilai salat berjamaahnya ketika menyelangi saf, tapi sah salatnya begitu. Baik, terakhir mungkin Raja. Di soal Jumat, jadi dengan khutbah itu ada yang tertidur Pak, pertama. Itu gimana kondisi jamaah? Ada yang dengar khutbah sampai tertidur. Ini bukan lagi ada kaim. Terutama di masjid-masjid yang ada AC kan. Dengan kadang-kadang begini, orang keluar dari kantor memang sudah meniatkan untuk tidur waktu khutbah. Kok lo gua letiat. Dia ke mimbar tidur begitu, Pak. Apakah sah salatnya?
selama tidurnya ala hayatil mutamakkin, masih tetap, bukan ala hay'ah ghairal mutamakkin, maka tidak mengapa, tidurnya masih tetap. Maksud masih tetap, tidak terjadi pergerakan yang menyebabkan bukti dia hilang akal. Jadi masalah begini Pak, dia tidur di dinding dia begini, atau terpekur begini, terdengar suara imam, suara khatib terdengar, sekali-sekali terdengar halal kata imam, dia kata bukan haram terdengar, haram. Jadi kami bingung, bunuh 3 hari kata dia. Terdengar dia sekali-sekali khatib, waktu dia buka mata masih ada khatib, terus dia tidur lagi. Buka mata sekali lagi, ana mau tidur tapi tak ada, rupanya orang sudah pulang. Itu berarti dia harus ulang dengan duhur. Selama tidurnya masih tetap, punggungnya masih tetap, dia tidur begitu, sah salatnya, tapi hilang pahala kesempurnaan Jumaat. Karena orang yang duduk di saf awal, dekat dengan mimbar, dekat dengan imam, dia dengarkan khutbah sempurna, dia pulang, apa kata Nabi dalam hadis, diampunkan dosa-dosanya. Orang yang datang dengan Jumaat dengan serius. Orang yang tertidur ini sah Jumaatnya, gugur, nggak perlu dia ganti dengan salat duhur, tapi kekurangan pahala Jumaat. Yang tidak sah yang mana? Yang tertidur dalam keadaan tidak tetap. Bukti tidak tetapnya hilang akal, jadi dia jatuh, jatuh ke depan. Jadi sedang tidur jatuh begini, begitu jatuh begitu menunjukkan dia tidak bisa kontrol diri, maka hilang akal. Karena orang bisa kontrol kan jatuhnya begini, ini jatuh ke bedah, ini masih bisa tahan. Begitu jatuh mesempom, ada yang jatuh langsung ke depan, mesujud aja menan Pak. Ada yang ke belakang. Kalau tidur sudah tidak tetap, hilang akal, wajib wuduk kembali. Jadi sebelum qamat, khatib turun, dia wajib wuduk kembali. Atau sedang khutbah gitu dia sadar diri sudah hilang wuduknya, wajib wuduk kembali. Kalau dia salat, tidak sah salatnya, otomatis tidak sah Jumaatnya. Itu perbedaannya. Kadang-kadang ada yang jatuh ke bahu orang, kadang gerubuk jatuh ke bahu kau, dicukeh, dihambur dari samping lagi, nak moho kan begitu. Dia mau sudah jadi bola di situ Pak, dihambur ke dia. Sebelum bertemu dengan Ferdi Sambo, dihambur di situ dia. Jadi oleh karena itu ciri-ciri mana tidur yang boleh, mana tidur yang tidak boleh. Begitu. Baik, sudah waktu kita bisa posisinya kan udah ada wudhu lagi. Kalau tertidur dalam keadaan tidak tetap. Kalau tidak ada wudhu, dia tidak sah salat lagi. Jamaah di belakang tidak berpengaruh. Berpengaruh kalau dia jatuh ke paha jamaah belakang, itu baru berpengaruh. Tapi kalau pengaruhnya maksudnya pala sagai. Tapi kalau dia ini enggak mengganggu jamaah yang di belakangnya, tidak. Baik, demikian Bapak Ibu, kita sambung insya-Allah di pertemuan kita yang akan datang. Semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala telah mencatat pahala, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga dapatkan informasi bahawa ada gotong royong hari ini Bu ada gotong royong pembersihan sampah, dan mohon diinformasikan ke komplek masing-masing, jangan lagi buang sampah di jalanan itu. Ini sudah jadi tempat sampah kita ini hari ini, dan itu sudah sangat tidak baik, dan sepertinya perlu ada tindakan tegas dari kita yang kebetulan sering melewati ini. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.